fisik kita ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, ini Ada apa ya Bu ya kok tadi ngecak ketemuan habis jalan santai ngecak ketemuan kayaknya ada yang penting. ada yang penting ingin curhat. Iya, ingin Masalah apa? bicarakan masalah yang ada di sekolah SD Negeri Margasari 01. Supaya saya bisa ketika sharing dengan ibu bisa kemudian mengambil pemecahan masalahnya, tindak lanjutnya, karena bagaimanapun dengan kita sharing ya mudah-mudahan plong gitu lebih ya. plong, lebih bisa Iya. menghadapi masalah yang ada ya. Monggo silakan kiranya apa yang bisa saya bantu nanti saya bantu. Ada permasalahan apa Bu? Ini permasalahan salah satunya. Kalau permasalahan di satuan pendidikan itu memang banyak itu Bu. Tapi ini salah satunya yaitu tentang sampah. Oh, kebetulan SD Margasari 1 dekat itu ya pasar Nah ya. itu Saya kalau lewat pasar, sampahnya banyak sekali tuh. Ya. karena wilayahnya dekat pasar, kemudian halamannya juga tidak luas, sedangkan muridnya hampir 150-an itu yang menjadi kendala akhirnya sampah. Di samping kebiasaan mungkin karena kebanyakan siswa kami orang tuanya di pasar ya, dia sering pulang dari sekolah kemudian ke orang tuanya melihat kebiasaan yang ada di pasar itu Lingkungan iya di pasar, lingkungan ya. pasar itu membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga kebiasaan tersebut akhirnya terbawa di sekolah walaupun sudah ada tempat sampah tapi mereka ketika sudah istirahat kalau pagi sudah dibersihkan oleh penjaga sekolah gitu. Tapi ketika istirahat atau mau piket itu tidak kemudian dia membuang sampahnya di tempatnya tapi kadang asal lempar membuang, saja. asal lempar Iya. yang menjadikan lingkungan di SD Margasari 1 itu tidak bersih. Apa tempat sampahnya sudah penuh mungkin. Jadi Nah itu akhirnya kendalanya apa mungkin tempat sampahnya kurang gitu ya. Iya. Sedangkan jumlah komposisi sampahnya juga terlalu banyak. biasanya kalau buang sampah itu durasinya berapa hari sekali ke tempat pembuangan sampah? Itu biasanya setelah istirahat pertama tempat sampahnya sudah over itu kemudian itu dibuang di tempat pembuangan sampah nanti istirahat kedua sudah penuh lagi Bu. Iya siswanya banyak sih ya. yang Terus memang daya beli jajannya juga tinggi di sini. iya Jadi itu sih membuang plastik sembarangan. Nah ini menurut Bu Mufti itu maksudnya rencananya kepengen apa sih harapannya itu? Tujuannya apa maksudnya ini mengadakan coaching dengan saya itu? tujuannya ketika kemudian dengan permasalahan sampah seperti itu kami kemudian berdiskusi dulu dengan guru-guru kemudian bagaimana sih mengatasi hal yang seperti itu nah, karena berhubungan dengan pembiasaan anak kami kemudian berdiskusi membentuk suatu tim yang namanya tim P5 Project Penguatan Belajar Pancasila yang kemudian dari tim itu ini diangkat saja untuk menjadi proyek pada semester pertama yaitu tentang sampah sehingga diharapkan anak itu memiliki perubahan sikap yang semula dia membuang sampah tidak pada tempatnya dia kemudian bisa membuang sampah pada tempatnya kemudian di samping itu menginginkan namanya sampah anak kan tidak tahu ya diberi
juga sepertinya kurang, Bu. Sehingga harus dari tim itu kemudian merancang apa menambah tempat sampahnya ya, Bu. Nah, akhirnya kemudian direncanakan untuk membuat tempat sampah. Tetapi dari tempat sampah yang sudah ada membuat lagi. iya, gitu, kayaknya ya. mungkin barangkali apa kurang ya. Nggih. Nah, dari tim project itu menginginkan di samping anak itu penyediaan sampah sekalian memberi edukasi pengetahuan untuk memilah sampahnya, sehingga sekalian edukasi dia mendapat perubahan untuk membuang sampah pada tempatnya, dia memiliki pengetahuan untuk memilah gitu ya. Berarti ada dua macam tempat sampah iya, mau dipilah sih. iya, menginginkan itu organik dan anorganik, sehingga mereka tahu loh yang organik itu yang ramah lingkungan ibu nih, karena nantinya akan kalau kita olah menjadi kompos. Yang anorganik ini yang kemudian harus bisa memanfaatkan untuk didaur ulang, barangkali bisa untuk kerajinan, sehingga menimbulkan jiwa kreatif di samping cinta kebersihan lingkungan. Itu kan sesuai dengan tema project yang kita canangkan, yaitu pada elemen kebenaran dan kreatif itu berhubungan dengan disitunya. Nah, dari sini ingin mengetahui punya perubahan sikap. Ini berarti tong sampahnya kan kalau ada organik, anorganik, berarti harus ada tulisannya. Iya, itu yang kalau nggak ada penting. nanti bingung, Iya. tetap saja dicampur ya. Iya. Harus supaya ada pemilahan gitu ya, Iya. ada pemilahan. Iya, Jadi harus ada tertara tulisannya. Tulisan itu, sehingga anorganik bisa- mana, yang Iya. organik mana. Itu sehingga tujuan utama perubahan perilakunya dulu pada anak, bahwa lingkungan sekolah itu kewajiban kita semua ya, untuk selalu menjaga kebersihan. Itu yang utama dari kita dengan adanya pemilahan sampah itu ya, Bu. Ya. Nah itu kalau kata Bu Mufti tadi, anak-anak masih membuang sampah sembarangan, tidak beraturan, sehingga timbunan sampah di sekolah terlalu banyak. Di antaranya kaitannya dekat dengan lingkungan pasar. Itu harusnya kita mengidentifikasi apa sih yang menyebabkan seperti itu. Kira-kira menurut Bu Mufti gimana, apa itu penyebabnya anak-anak seperti itu? Setelah kita identifikasi, kita lihat mengapa sih sampah yang ada di SD Margasari Sawang itu terlalu banyak. Yang pertama, kebiasaan anaknya juga buang sampah di tempat. Yang kedua juga pengetahuan anak bahwa sampah itu ada yang bisa diolah, ada yang tidak bisa diolah, juga belum. Kemudian anak juga belum memiliki pengetahuan untuk kreatif memanfaatkan sampah yang dari botol-botol plastik, gelas plastik itu belum. Kemudian itu kan memang butuh pengetahuan, butuh edukasi ya. Di samping itu kami lihat menginginkan bahwa sampah itu jangan terlalu bagaimana sih cara memperkecil sampah yang ada di SD Margasari 1. Triknya apa sih supaya harus bekerja sama dengan pedagang juga? Pedagang juga Iya, tahu. harus diberitahu. Anak-anak yang sudah nurut pedagangnya Nah, ternyata iya. juga tidak menjaga kebersihannya, percuma. Terutama sampah yang dari plastik, bekas saus, bekas es yang tidak bisa kemudian kita jadikan kerajinan, itu menginginkan untuk komposisi sampah yang ada di situ berkurang dengan cara penggunaan sampah-sampah itu dikurangi oleh anak. Nah ini menginginkannya seperti itu.
memang harus ada langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada di situ. Itu kan membutuhkan koordinasi, kerjasama. Ini Antar. tentunya tempat sampahnya juga harus ditambah lagi ya. Iya. Itu biasanya ibu ini yang ibu lakukan ini Iya. tempat sampahnya per kelas satu apa dua per kelas apa satu SD ini jadi satu misalnya organik sendiri tapi untuk semua kelas apa masing-masing kelas di tiap depan kelas ada gitu gimana? Semula hanya per kelas satu tempat sampah, ternyata masih belum teratasi, sehingga kemudian dari tim untuk ini harus diadakan tempat sampah supaya mengatasinya, sehingga kemudian kami mengusahakan tempat sampah yang kemudian diberi bahan sekalian organik dan anorganik yang kemudian kami sosialisasikan juga di anak ya, itu kemudian agak berkurang, tetapi tetap karena anaknya tetap beli jajan ya, masih penggunaan sampahnya kan masih ada. Jadi kami lihat dari langkah itu gitu nih, dari mengatasi permasalahan itu sedikit kemudian kami ambil beberapa langkah yang kemudian langkah itu menjadi kemudian ini belum berhasil maksimal, ambil langkah lagi. Itu bertahap-tahap. Yang pertama dalam identifikasi masalah pada kebiasaan anak membuang sampah itu memang harus dari sekolah, dari guru, harus memantau benar-benar. Ketika anak kemudian membuang sampah tidak pada tempatnya, itu harus ditegur baik oleh guru, baik oleh teman, baik oleh teman sekolah. Nah, itu harus dengan cara kita menyediakan tempat sampah yang maksimal setiap kelas ada. Jadi setiap kelas minimal dua ya. Iya. Itu dua-dua. apa tempat sampah yang bikin sendiri apa beli kan misalnya ada bekas kaleng cat bisa ya terus dibuat diberi nama atau membeli Kami beli, cuma kami tulisi dulu organik dan anorganik karena untuk mengatasi secara cepat problem sampah yang benar-benar harus diatasi dengan cepat. Iya. Nah, itu agak berkurang karena kemudian dengan pantauan dari bapak ibu guru, dari teman-temannya juga kebiasaan membuang sampah sudah mulai berkurang karena masing-masing memantau, masing-masing memberi teguran, dan ketika teman kamu ditegur oleh teman sebenarnya karena kamu salah ya, dengan menyediakan, tetapi masih juga kami ingin komposisi sampah itu benar-benar berkurang di SD itu. nah itu tadi yang anorganik dan organik setelah tertumpuk penuh tempat sampahnya itu langsung dibuang atau gimana itu kan ada yang bisa digunakan kan Ya. berarti gimana di situ Nah itu setelah ada anak pengetahuan, oh ini organik, ini anorganik. Lah yang anorganik yang jadi masalah, terutama bekas sampah plastik yang Ya. bekas saus, bekas es teh, ya yang kemudian tidak bisa kita iya dijadikan iya nggak bisa dibuat kerajinan, nggak bisa. Maka kami kemudian melakukan diskusi bagaimana sih cara mengatasi sampah plastik yang tidak bisa dimanfaatkan itu. Kemudian dari tim P5 itu bagaimana kalau untuk mengatasi hal ini, kemudian anak dibiasakan membawa botol minuman dengan tempat wadah makanan. Nah, itu untuk mengurangi, untuk mengurangi sampah terutama yang plastik. Nggih. berarti barangkali beli cilok bawa Iya, bawa tempat sendiri. Ya. Barangkali beli es,
bahwa tempat botol minuman sendiri otomatis dia kan tidak memakai plastik gitu ya. Kalau misalnya dia beli botol minuman itu kan bisa digunakan. Bisa dibuang langsung. Iya. Nah, itu juga kami tempuh untuk mengurangi komposisi terutama sampah plastik yang tidak bisa dimanfaatkan. Dan alhamdulillah ini dengan adanya terobosan anak membawa botol minuman dan tempat wadah makanan itu sedikit banyak sudah mengurangi. Nah, kalau yang ini organik ya. iya, kalau yang organik itu kemudian kan nanti dalam tindak lanjutnya itu ini belum kami lakukan karena bertahap itu semuanya membutuhkan tahapan karena pupuk iya nantinya arah kedepannya yang anorganik itu akan kita buat pupuk kompos sehingga ketika menanam tanaman itu tidak usah mencari ya. Nah, itu dari luar. itu kan membutuhkan sarana juga ya untuk mengolah sampah organik untuk menjadi kompos. Tadi yang anorganik mungkin tidak hanya plastik bekas cilok, bekas saus, tapi mungkin ada bekas aqua ya atau kayak mangkok es krim apa gitu. Iya. Kayaknya bisa dibuat untuk kerajinan Nah, di sananya. Ada rencana seperti itu. Itu sudah mulai. Yang plastik jajan ciki itu kan bersih ya Bun ya, karena ciki kan bersih. Itu mulai Bapak Ibu guru dikumpulkan. Kemudian dari botol-botol plastik itu dikumpulkan. Ketika sampah-sampah plastik dari snack yang agak kering itu sudah mulai diguntingi dijadikan ekobrik. Dimasukkan untuk dijadikan ekobrik, nanti ketika jumlahnya sudah banyak akan kita manfaatkan untuk misalnya penggunaan barang yang memang dari ekobrik ya. Kemudian sampah-sampah yang dari kertas itu ada yang mengusul, Bu, sampah-sampah dari kertas itu bisa kita olah loh. Jadi apa itu? Nah itu dijadikan dan untuk apa? Untuk jadikan bubur limas. Nah bubur kertas itu nanti untuk dijadikan kerajinan. Nah kemudian dari botol-botol itu misalnya juga bisa kita jadikan untuk pot bunga, untuk tempat pensil. Itu bagus sekali. Itu berarti ini sudah dilaksanakan Bu itu? Sedikit sudah mulai dikumpulkan, sudah yang misalnya botol plastik untuk pot ekobrik sudah tadi sudah mulai buat, tinggal nanti karena membutuhkan banyak, botol yang banyak untuk membuat ini itu sudah mulai dikumpulkan di kelas. Nanti ketika project dilaksanakan itu kalau sudah banyak kan bisa dirangkai untuk jadikan kerajinan. Itu juga kami sosialisasikan di wali murid. Kami sosialisasinya kami temukan wali murid. Barangkali di wali murid yang orang tuanya mungkin ada pernah pelatihan di desanya, itu bisa jadi narasumber untuk melatih sesama wali murid biar mereka juga ikut memberikan sosialisasi pada anak-anaknya bahwa membuang sampah itu tidak harus sembarangan, kita taruh di tempatnya sesuai dipilah-pilah antara organik dan anorganik seperti itu. Jadi ingin ada sinkron antara wali murid, guru, siswa. Tapi kayaknya wali muridnya menyambut baik, Bu. Alhamdulillah, wali murid menyambut baik. Apabila sekolahan ingin kemudian ada yang mampu untuk memberikan edukasi pengetahuan bagaimana pemanfaatan botol-botol itu, mereka sudah bisa nanti saya berikan tinggal nanti jadwal kita koordinasi dengan wali murid yang mampu memberikan ilmunya kepada anak didik kita.
Jadi ada koordinator kelas Nggih, ya. iya ada koordinator kelas masing-masing karena bagaimanapun kan membuat kerajinan juga tergantung kelas ya Ibu ya. Tidak malah kelas 1 yang sulit-sulit nanti nangis ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 tergantung kelasnya masing-masing, tergantung Dibedakan, tingkat iya, kesulitannya. dibedakan Nggih. membuatnya. Heeh. Tapi ya semoga saja nanti SD Pargasari 1 misalnya ada apa namanya gelar karya tentang Nggih, P5-nya nggih. sudah menghasilkan kerajinan dari sampah yang dari barang-barang bekas tersebut. Nggih, nggih, Bu. Jadi daripada terbuang botol bekas dibuang, mau dibuang di mana bingung, dijadikan kerajinan yang bagus. Semoga nanti Margasari 1 bisa lebih maju sehingga menjadi sekolah penggerak kan harus lebih baik dari sekolah yang lain ya Bu ya. Insya Allah. Jadi ada hasil yang baik di situ. Terima kasih Bu, jenengan kita sudah omong-omongan. Kiranya Ibu sudah buang-buang gini. Bombong iya, sudah Iya, bombong, iya. sudah satu Menemukan, masalah iya. ya, satu permasalahan sudah bisa Barangkali diatasi nanti dengan suatu saat ada komunikasi. masalah lain kita bincang-bincang lagi biar kita bisa menemukan solusinya. Berarti Ibu sudah menemukan solusinya di sini ya. Masih ada yang lain Bu? Sepertinya ini dulu Bu, Ya. barangkali nanti ada permasalahan yang muncul. Ya. Kami mohon motivasi bimbingannya Ibu Insya nggih. Allah, insya Allah. Mudah-mudahan kami Ya. semuanya doakan dalam melaksanakan program sekolah penggerak. Kami Insya Allah. sewarga semuanya, guru-guru diberi kesehatan, diberi kemudahan sehingga program yang kita sedang laksanakan bisa berjalan dengan baik. Kami selaku pembina, pembimbing pastinya menginginkan binaan saya itu hasilnya lebih baik gitu Amin, dari yang amin, lain. amin. Itu saja Ibu, cukup Bu. Iya, Iya, matur nuwun, iya, terima Ibu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah coaching yang kami lakukan dengan ibu pengawas kita yaitu Ibu Nimas Herliati Haryono. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ada manfaatnya dan bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolahnya lain. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekolah penggerak.